Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nurhaliza, NIM 2305076065 dari angkatan 2023 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali pembelajaran kita yang ketiga, yaitu tentang teori-teori belajar dalam mata kuliah belajar pembelajaran. Baiklah guys, tanpa berlama-lama kita akan membahas apa sih teori belajar itu. Nah, teori belajar merupakan dasar mengembangkan model yang digunakan. Model belajar menjadi ketentuan dalam menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses belajar yang akan dilaksanakan. Teori belajar merujuk pada kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses pembelajaran terjadi. Nah, jadi guys, seorang pendidik harus menguasai teori-teori belajar. Teori belajar di sini ada lima, yaitu yang pertama, teori deskriptif dan perspektif, yang kedua, teori behavioristik, yang ketiga, teori humanistik, yang keempat, teori kognitivistik, dan yang kelima, yaitu teori konstruktivistik. Nah, kita akan membahas satu persatu apa sih teori belajar ini. Nah, teori yang pertama yaitu teori deskriptif dan perspektif. Dari kedua konsep yang berbeda, namun saling terkait dalam memahami proses pembelajaran. Nah, deskriptif ini apa sih? Yaitu menjelaskan bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap melalui pengalaman belajar praktis. Kemudian perspektif. Perspektif adalah melibatkan cara kita memberikan kerangka kerja teoritis yang mendalam untuk memahami dan menjelaskan proses belajar tersebut. Nah, yang kedua ada teori behavioristik, adalah salah satu pendekatan dalam psikologis yang menekankan pentingnya lingkungan eksternal dalam membentuk perilaku individu. Misalnya, seorang guru memberikan pujian kepada siswa setelah menjawab pertanyaan yang benar. Pujian tersebut bertindak sebagai penguatan positif atau sebagai motivasi kepada siswa tersebut agar lebih semangat lagi dalam belajar untuk kedepannya agar siswa tersebut dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar di kemudian hari. Nah, teori yang ketiga yaitu teori kognitivistik, merupakan salah satu pendekatan dalam psikologi yang menekankan pentingnya proses kognitif seperti pemrosesan informasi, pemahaman, pengamatan, dan pengorganisasian dalam pembentukan perilaku seseorang. Nah, pembelajaran seperti pembelajaran kolaborasi, yaitu teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran, di mana individu belajar melalui diskusi, kolaborasi, dan refleksi bersama orang lain. Contohnya, saat siswa bekerja sama dengan kelompok untuk menyelesaikan proyek atau memecahkan masalah tersebut. Nah, disitulah teori kognitivistik berperan penting dalam suatu pemecahan masalah. Teori yang keempat yaitu teori humanistik. Teori ini menekankan pada kebebasan, kemandirian, dan pemahaman diri sebagai elemen kunci dalam mencapai pembelajaran yang berarti. Tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia. Contohnya, guru memahami karakter murid supaya mampu menyesuaikan keinginan murid. Nah, teori yang terakhir yaitu teori konstruktivistik sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik sendiri. Peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran, menyusun konsep, dan memberikan makna pada materi yang telah dipelajari. Nah, itu tadi teman-teman, ada 5 teori pembelajaran yang harus dikuasai oleh seorang pendidik untuk mengajar peserta didiknya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.